Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nesta Aulia dari kelas 1 reguler B PGSD. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran interaktif geografi secara menarik dan mudah dipahami. Siapkan diri Anda untuk belajar bersama dan mendapatkan wawasan baru. Yuk kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat geografi, yang kedua, jenis dan karakteristik bencana alam, dan yang ketiga, prinsip geografi. Bab 1. Hakikat geografi. Pengertian geografi, pada hakikatnya, pengetahuan tentang geografi telah ada pada setiap manusia, karena sejak lahir manusia telah mengenal alam dan lingkungan yang mereka tempati. Secara etimologis atau asal kata, geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan, sehingga geografi berarti lukisan tentang bumi. Adapun pandangan dari Fahra Ali tentang geografi yaitu sebagai berikut. 1. Ferdinand von Richthofen, yang kedua Karl Ritten, yang ketiga Richard Hartoner, yang keempat Strabo, yang kelima Prof. Bintarto, yang keenam E.A. Ackerman, yang ketujuh Panitia Ad hoc Committee. B. Batasan geografi. Dalam ilmu geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda di ruang angkasa turut menjadi objek kajian geografi. Dengan kata lain, geografi sebagai ilmu yang mau mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. C. Ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Mempelajari fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia, biasa disebut ilmu alam atau physical geography atau geografi fisis. Yang kedua, mempelajari kehidupan di atas permukaan bumi. A. Dunia tumbuh-tumbuhan dipajang dari segi geografi atau fitogeografi. B. Mempelajari dunia hewan yang disebut juga zoogeografi. Yang C. Mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan lingkungan alam yang disebut juga geografi sosial atau human geografi. D. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biosfik. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biosfik merupakan studi ilmu geografi yang menitiberatkan pada studi tentang benteng alam. Dalam kajian ilmu geografi ini mampu merumuskan hukum sebab akibat dan terhadap gejala-gejala dan proses-proses fisik di permukaan bumi secara general, tetapi tidak memasukkan unsur manusia. Sebagai ilmu pengetahuan biosfik adalah geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Contoh dari ilmu pengetahuan biosfik: A. Ekosistem hutan mangrove. B. Interaksi antara tanah dan vegetasi. C. Bencana alam dan ekosistem. E. Geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Ilmu geografi ini membahas dan mempelajari tentang topik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam salah satu definisi geografi yang berbunyi, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia atau lingkungan alam dan penduduk. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa geografi mirip dengan lingkungan ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interrelasi dan interaksi organisme tentang lingkungannya. 1. Determinisme alam. Menurut geografi, hidup manusia itu dipengaruhi oleh iklim, musim, cuaca, persediaan air, jenis tanah, batuan, fauna, serta flora. Khususnya pada abad yang telah lalu, kuat aliran determinisme alam yang berbunyi, alam yang menentukan semuanya pada manusia. 2. Environmentalisme atau
abad ke-16 sampai ke-19. Paham environmentalisme dalam geografi merupakan paham yang meniterberatkan kepada aktivitas manusia dan kondisinya. Masing-masing zona menciptakan ciri-ciri penduduk yang berbeda-beda, di antaranya A. Zona dingin atau zona utara, B. Zona selatan atau memiliki suhu yang panas. F. Geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Titik pandang paham ekologi manusia sebagai konsentrasinya. Pola kegiatan manusia menurut penganut posibilisme adalah lebih mengutamakan kegiatan manusia daripada batas-batas yang ada pada lingkungan alam tersebut. Contoh kegiatan manusia berupa pengubahan atas berbagai kenampakan di permukaan bumi. A. Menggarap sawah. B. Memanfaatkan air terjun. C. Menghijaukan daerah, membuat waduk. D. Jaringan saluran air. G. Geografi sebagai studi bentang lahan. Environmentalisme mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Jenis dan kualitas perubahan ini tergantung dari tingkat kebudayaan. Oleh sebab itu, dalam tradisi selalu harus memperhatikan pada tipe-tipe ekonomi dan susunan sosial politik pada wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Contoh dari lingkungan alam bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Bencana alam atau gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Pasifnya, masyarakat hanya menerima dampaknya seperti mengungsi atau menunggu bantuan. Iklim dan cuaca ekstrim atau wilayah yang terus-menerus dilanda banjir atau kekeringan. Pasif. Masyarakat hanya beradaptasi secara pasif. Dan ini contoh gambar lingkungan yang bersifat aktif dan pasif. Contoh bencana alam ada gunung meletus dan banjir. H. Geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. Geografi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penyebaran atau distribusi gejala di permukaan bumi, yaitu di mana sesuatu itu berada seperti batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan, rumah, penduduk, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Menempatkan penyebaran suatu gejala di permukaan bumi merupakan salah satu produser yang penting dalam geografi. I. Manfaat ilmu geografi. Dengan mempelajari ilmu geografi, berbagai manfaat yang kita dapat dengan belajar ilmu geografi bisa menambahkan wawasan global dalam memasuki era globalisasi. Dengan mempelajari ilmu geografi, maka kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara lain dalam hal sumber daya alam. Bab 2. Jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkai peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, angin topan, dan kekeringan. A. Karakteristik bencana alam. Bencana alam terbagi menjadi 3. Ada bencana alam geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Bencana alam meteorologi, yaitu badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir ada bencana alam eksternatial, yaitu ada hujan meteor dan badai matahari. B. Jenis bencana alam, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi karena bendungan air sungai yang pecah. Dan ini gambar banjir. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir: 1. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat. 2. Melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. 3. Menggalakkan kembali sistem reboisasi. Yang terakhir, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir. Dan di sini ada jenis bencana alam lainnya, yaitu ada tsunami, gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa bumi di dasar laut. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tsunami yaitu: 1. Jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. 2. Tetap bersama anggota keluarga. 3. Menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan. Dan yang kedua, pencemaran udara.
Pencemaran udara didapatkan dari asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Dampaknya dari pencemaran udara, dampak pada kesehatan manusia, dampak pada tanaman. Ketika manusia menghirup udara kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan, dan dampak kepada tanaman ialah akan terganggu pertumbuhannya. Dan yang terakhir ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Indonesia termasuk salah satu daerah yang rawan gempa bumi karena di Indonesia berada pada jalur gempa terakhir di dunia dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi. Peristiwa letusan gunung berapi. Pada saat gunung meletus akan mengeluarkan materi dari dalam gunung berupa gas cair maupun padat. Dan yang terakhir, gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Bab 3. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi seperti bentengan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Dan prinsip penyebaran atau distribusi, prinsip sebab akibat atau interrelasi, prinsip penggambaran atau deskripsi, prinsip korologi atau prinsip gabungan. A. Prinsip penyebaran atau distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang benteng alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh dari prinsip penyebaran: 1. Persebaran flora dan fauna. 2. Persebaran penduduk. 3. Bentang alam. Yang keempat, persebaran hasil sumber daya alam. B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim. 1. Gerakan penghijauan. 2. Dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang. C. Prinsip deskripsi atau penjabaran. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geografi yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. D. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar ya, dan mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.